Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut ke hari ini dengan contoh-contoh soal algoritma dan menyelesaikan dalam bahasa pemrograman bahasa C. Ya. Oke, berkaitan dengan materinya adalah perulangan ya. Contoh misalkan ya, seseorang namanya adalah Anissa ya, hendak menabung ya, di perbankan ya, perbankan misalkan bank A B C D E F misalkan. Oke. Nah, dirinya memiliki eh, sejumlah uang sebesar Rp 100.000 seperti ini. Oke. Dari informasi informasi di perbankan tersebut, oke, bila bila ada nasabah yang menabung uang di uang, maka akan memperoleh penambahan persentase penambahan persentase nominal yang dikenal dengan istilah bunga. Nah, ini ya, ini dengan istilah bunga. Oke. Adapun ya bunga tersebut ya sebesar misalkan 1 atau 2%, 2% di tiap bulan ya. Oke. Dan tidak mengalami perubahan, oke, atau kita sebut dengan istilahnya adalah flat ya. Oke. Ya, suku bunganya tetap ya, fix. Oke. Nah, di sini ya, bila ya Anissa ya menabung dan menyetorkan saldo ya di awal dimulai dari bulan misalkan Februari 2022. Oke, buatkan program di bahasa pemrograman C untuk menghitung ya, menghitung dan menampilkan menampilkan jumlah tabungan yang dimiliki atau yang ada gitu yang dimiliki oleh Anissa, oke, di bulan November 2022 ya, seperti ini pertama dia. Yang kedua, oke, bila ada perubahan ya dari bulan November 2022, oke, yakni bunga bertambah meningkat ya, sebesar 3% ya, menjadi 3%, maka hitung jumlah tabungan ya, yang dimiliki oleh Anissa pada bulan Maret 2023 gitu ya. Itu tabungan Anissa. Oke. Sedari ya bulan November 2022 hingga atau sampai bulan Maret 2023 ya. Nah, dua dulu ya. Jadi perhatikan di soalnya. Kita fokus pada soal pertama dulu ya. Di soal pertama ini Anissa hendak menabung katanya. Jadi kita fokus nanti dapat mengambil data-data penting ya, mengambil informasi penting ya. Ada data penting di situ.
ada jumlah uang pertama, kita sebut mungkin dengan istilah saldo atau saldo awal, 100.000 ya, berarti dia integer ya, tapi karena nanti ada bunga, ada persentase, maka misalkan kita tidak akan hanya beroperasi pada bilangan bulat, tapi juga akan beroperasi pada bilangan real ya. Nah, seperti itu. Bilangan bulat, integer atau bilangan diskrit 1, 2, 3, 100, 200 ya, min 500, 1 juta, seperti itu adalah bilangan bulat. Kalau bilangan kontinu atau real ya, bilangan pecahan misalkan 2% ya, atau 0,01, 0,03 ya, atau 1/7 ya, min 3,14 misalkan. 1000,1, 1000,77. Nah, itu kalau sudah ada koma berarti itu sudah termasuk bilangan real. Oke. Nah, di sini ada lagi suatu informasi, yakni penambahan persentase pada tabungan di tiap bulan ya. Kita sebut dengan bunga ya. Ternyata punya bunga 2% ya. Bunga ini dia menambahkan ke saldo, ke tabungan di awal dan seterusnya. Oke. Nah, lalu di sini muncul di awal dimulai dari bulan Februari 2022, oke, dan dihitung sampai November 2022. Nah, ini adalah sejumlah berapa kali akan dioperasikan ya. Kita akan ngecek Februari 1, Maret ya 2022 1, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Berarti ada 10 kali ya akan dieksekusi, akan dilakukan pengoperasian ya. Sehingga pada bulan Maret ya, pada bulan Februari tabungannya 100.000. Oke. Nah, kita ya coba jawab dulu ya. Kita punya kisi-kisinya di sini dia. Ada beberapa informasi yang penting di sini ya. Informasi tersebut tadi katanya satu, ada sejumlah uang kita sebut dengan saldo ya. Saldonya sebesar 100.000. Nah, ini ya. Informasi kedua, ternyata ada bunga. Nah, bunganya di sini dia 2% ya, atau 2 dibagi 100 ya, 0,02 ya. Yang ketiga ya, dari apa namanya? Perulangan ya. Perulangannya berapa kali kan gini ya. Dari Februari ya, 2022 sampai dengan November 2022. Ini berarti ada sebanyak 10 bulan ya. Nah, ini digunakan untuk iterasinya ya, atau jumlah perulangannya. Oke. Oke, ya, informasinya seperti ini dia. Lalu pertanyaannya adalah hitung dan tampilkan jumlah tabungan di akhir bulan November 2022 ya. Yang ditanya, oke. Yang ditanya apa? Yang ditanya ternyata disuruh menghitung dan menampilkan ya. Tampilkan jumlah tabungan di akhir November ya. Di akhir November 2022. Oke. Nah, ini jelas ya. Kita apa namanya bisa lakukan langsung satu kali ya untuk menghitung, karena sudah jelas ya ada 10 kali, atau karena misalkan kita ingin mau menampilkan tiap bulannya, kita bisa menggunakan suatu perulangan baik for, while atau do while ya. Nah, karena itu kita coba ya ini bisa kita ambil dulu, kita letakkan di sini. Ya, ini pertanyaannya misalkan kita ganti. Oke, nah kita coba jawab di bahasa pemrograman C ya. Oke. Ternyata tadi ada informasi bahwa di situ ada saldo kita semuanya integer ya. Dan Pak boleh nggak double? Boleh, silakan. Mungkin persen F ya. Oke, misalkan mau double boleh ya, untuk continue tadi ya. Oke, saya rekam dulu.
Oke, tunggu sebentar. Saldo 100.000, berarti di sini double ya. Double saldo awal sama dengan 100.000 ya. Oke. Lalu ada bunga ya. Double bunga sama dengan 0,02 ya. Nanti kita coba lagi ya, apakah dia titik atau koma ya. Setelah itu jumlah iterasi ya, berapa bulan ya, misalkan integer berapa bulan, misalkan 10 di sini ya. Kita ingin mau menampilkan di tiap iterasinya ya. Padahal kalau misalkan disuruh hitung dan tampilkan, kita cukup di sini mengatakan double saldo sudah ada ya, double boleh deh, double saldo akhir misalkan ya, atau terbaru sama dengan saldo ditambah dengan saldo ya dikali dengan bunga ya. Oke. Dikali 10. Oke. 10 kali dia. Terakhir kita sampaikan printf persen f ya, persen f kalau nggak salah ya. Saldo akhir ya sama dengan persen f. Di sini koma adalah saldo akhir ya. Kita coba, mudah-mudahan tidak keliru. 0, titik ya, 0,02. Bukan pakai koma, pakai dot ternyata. Ternyata hasilnya adalah 120.000 ya. Apakah benar nggak seperti ini ya? Kita coba ya. Lakukan kalau sekarang kita eksekusi misalnya per per bulan ya. Silakan kalau ada yang mau sambil ditanyakan bisa ditanyakan ya. Integer k ya sama dengan atau k seperti ini dia. Lalu for k mulai dari 1, k kurang sama dengan sebanyak bulan ya, k plus plus di sini. Tampilkan atau berubah dulu ya, saldo yang baru sama dengan saldo sebelumnya ditambah dengan saldo dikalikan dengan bunga ya. Nah, seperti itu. Di akhir kita sampaikan printf saldo akhir sama dengan persen f ya, titik backslash n koma saldo ya. Saldo kita cek, bismillah, apakah sama? 121,89 ya. Oke, berarti ada yang keliru ya di sini ya. Saldo ditambah saldo dikali bunga dikali 10 bulan ya. Dikali bulan. Nah, ini sini ya. Berarti saldo akhir ya. Gimana nih? 100.000 ditambah 100.000 dikalikan 0,2 sebanyak 10 bulan ya. Ini hasilnya ada selisih ya. Ada selisih 1899, sekian ya. Karena dia diambil diambil apa tadi 121.829 ya. Apa yang keliru di sini ya? Saldo ditambah dengan ini belakang komanya terlalu banyak ya. Misalkan di belakang koma 2 gitu ya. Cek
Oh, bukan di sininya ya, sorry sorry. Oke, di sini ya. Belakang 0, 2, kita cek. Error ya. Oh, ini nih. Persen F di sini 0,2 ya. Nah, 00 ya. Belakang komanya biar tidak banyak ya. F 0,2 juga. Hasilnya coba, nah, ini ya, 0,2 digit. Per bulan kalau misalkan ingin kita coba kita per bulan tampilkan ya, per bulan ya. Benar nggak nih? Oke, per bulan kita tampilkan. Sama ya. Oke. Ini ya. Dari 102 nambah segini 2%, 2%, 2%. Oke, saldo akhir di bulan ke ya, persen I ya, sama dengan tinggi dia persen K ya, saldo ya. Kita coba saldo akhir bulan ke-1. Oh, kedua, ketiga. Kalau ke-1 sih tetapnya bulan ke-1 ya. Berarti di sini dia mulainya dari 2 ya. Oke ya. Mulainya tuh dari 2 di sini. Oke, 102. Ya, bulan setelah apa tadi soalnya? Di soalnya di sini Februari, berarti ini bulan Maret ya. Ini Maret ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November ya, seperti itu. Oke. Ternyata dilakukannya dia secara iterasi aja ya, biar lebih jelas ya. Padahal misalkan kalau misalkan ditanya tampilkan di akhir November, maka bisa kita laksanakan dengan langsung ya, bisa langsung dia. Ternyata kalau langsung dia masih memiliki kekeliruan ya, tidak exactly ya di sini. Ya. Karena di sini suku bunganya masih berubah-berubah ya. Oke, masih berubah-berubah di sini dia suku bunganya di sini. Jadi jawabannya seperti ini ya, untuk nomor 1. Oke, silahkan ya. Nah, cara yang ada pada baris 29 ya, ini tidak disarankan ya. Jadi kita alangkah baiknya menampilkan apa namanya baris demi baris ya, atau mungkin jumlah tabungannya di tiap bulannya saja ya, daripada langsung kita akumulasikan ternyata keliru ya. Nah, ini terlihat sedikit perbedaannya. Oke, 119.509,26 dengan 120.000 terlihat sedikit, hanya kurang dari 500 perak. Nah, tapi kalau ternyata 500 perak di sini dia terjadi tiap bulan dan dia dialami ya oleh setiap nasabah. Nasabahnya ternyata ada
100 juta nasabah. Maka perbankan tersebut harus apa namanya? 100 juta dikalikan 500 perak untuk 1 bulan atau sekian bulan. Oke. Nah, berarti berapa tuh? 500 dikalikan 500 perak dikalikan 100 juta nasabah. Ya. Nah, itu sudah 5 miliar ya. Di tiap sekian bulan 5 miliar ya. Karena selisih sekian perak ya. Terlihat sederhana. Oke. Karena itu disarankan kita mendeklarasikan jawabannya dari baris 33 ya. Kenapa? Karena lebih exactly ya. Silakan ya kalau misalkan apa namanya tidak ditulis ya. Oke, ini ya jawabannya seperti ini. Oke. Nah, ini diperbankan. Oke, tapi lebih detailnya lagi ada setelah soal-soal berikutnya. Ini contoh soal ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Sambil ini bisa ditulis dulu ya, coba ya. Karena untuk bahasa C ya, untuk alamat apa atau mungkin deklarasinya nih agak sedikit ini ya, persen-persen seperti ini ya. Banyak yang terjadi tipografi biasanya. Pak, dari atas, Pak.
ini dari yang PT Buana nih ya? PT apa, material Buana? Di sana nggak ada amplas gitu? Oh,
ke atasan dikit, Pak.
Oke, gimana? Belum, Pak. Oke, oke. Kalau ada yang belum ini disampaikan ya. Karena udah di chat ya, Abigail? Udah di chat. Astaga, kunci dulu kunci nih ada di sana ya. Aduh, mudah-mudahan di sana di jendela. Pak, sudah. Oke, sudah bisa di-run? Enggak. Enggak ya, coba saya stop share. Oh, coba ke itunya deh, ke source code-nya. Lihat source code-nya yang nah itu ya.
0,2 integer double, itu nah baris 30 ya. Double saldo akhir itu ada underscore antara O dan A ya. Saldo underscore akhir. Nah, baris 30 sebelum itu sama dengan tuh saldo akhir ya. Itu ada, tidak boleh ada spasi ya. Oke, terus oke, coba sudah. Oh, itu belum ada underscore-nya. Tuh, baris 30 underscore dulu. Disamain aja ya. Kalau misalkan itu nggak ada underscore-nya, maka baris 31 mengikuti ya. Mbak sekarang di run. Jadi kita punya beberapa informasi ya dari suatu teks ya. Nah, informasi tersebut kita rumus-rumuskan ya, kita tentukan, kita definisikan ya. Ternyata eh, cara menghitungnya seperti itu. Oke, ini sepertinya belum ada backslash n-nya setelah persen i-nya tadi. Coba di source code-nya. Nah, itu di baris ke atas dulu, baris 36 tadi, maaf. Nah, setelah persen 0,2 F, maka backslash N. Oke, persen 0,2 F, backslash N. Nah, itu ya, biar dia pindah baris. Ya, benar di situ. Pak, backslash sama Pak. Backslash di bawahnya backspace tuh. Di bawahnya backspace mirip seperti baris 25 di akhir. Hello world. Nah, itu ya mirip seperti itu. Biar pindah baris kursornya ke baris setelahnya. Oke. Oke, sebentar ya. Oke, sip, bisa di run. Hasilnya mudah-mudahan rapih ya. Udah, bisa di run. Atau di stop share biar kita lanjut ke persoalan kedua ya. Nah, di persoalan kedua tadi ada perubahan ya, perubahan ada perubahan tentang apa namanya itu, suku bunganya ya, suku bunganya berubah ya. Nah, dari bulan November sampai Maret ya 2023. Nah, seperti ini dia. Soal nomor 2, bila ada perubahan bunga ya, besaran bunga dari bulan November 2022, yakni bunga bertambah meningkat ya atau bertambah.
menjadi 3%. Oke. Kalimatnya ya, menjadi 3%. Jadi tadinya 2% menjadi 3%. Maka hitung jumlah tabungan yang dimiliki oleh Anissa sedari bulan November 2022 hingga bulan Maret 2023. Nah, ini ada perubahan ya. Kita harus jeli di sini. Kita cek. Nah, ternyata bunganya kita bunga ubah jadi 0,03 dan bulannya berubah ya. Dari berapa tuh? November sampai Maret ya. Berarti November, Desember, Januari, Februari, Maret ya. 5 ya. Nah, di sini 5. Oke. Kita ubah for K dari 2, K kurang sama dengan bulan. Nah, oke. K plus plus, maka ini kita pas aja ya saldo ya. Kita ubah di sini kasih keterangan printf ya. Oke, printf nah gini. Oke ya, kita coba ini soal nomor 2. Jadi bunganya sudah berubah 0,03 ya, tidak lagi 0,02. Nah, maka ini ya. Nah, oke. Di bulan yang ke Desember nih, Desember ya, Desember, oke. Januari, Februari, Maret. Nah, oke. Ya, uangnya seperti ini dia. Oke ya. Jadi yang penting kita bisa memilah informasi apa saja dari suatu persoalan ya. Pak Barja, kalau soalnya tadi nomor 2 bukan kalimatnya menjadi ya diksinya, tapi sebesar 1% ya, meningkat sebesar 1%, meningkat sebesar 10% misalnya. Maka 10% tadi ditambahkan dengan bunga sebelumnya. 2 ditambah 10 jadi bunganya 12 ya. Kalau di sini diksinya ya, pilihan katanya adalah di baris 42 menjadi 3%. Nah, berarti sudah otomatis 3%, 3/100 ya. Oke, kalau ada yang belum ini langsung ditanyakan ya.
Oke ya, paham ya. Nanti tugasnya coba ubah kalau dari perulangan saat ini adalah for, ya, struktur perulangan for, kita konversi ya ke perulangan while atau do while ya. Awas jatuh, Dek. Cukup, Kak. Kak, masuk dulu sebentar ya. Tetap di sini di belakang. Mana Kakak? Kamar mungkin? India banget nih. Yuk. Awas jatuh. Ini kamu jangan Spiderman-an. Ayo, Kak, cepet, Kak, ke kamar, Kak. Siapa yang paling cepat ke kamar, Kak? Kakak, cepet, Kak. Nanti ada nyusul, Kak. Cepet, Kak. Nyusul, Kak. Ada nyusul, Kak. Cepet, Kak. Ayo, Kak, cepet, Kak. Ada nyusul, Kak. Ayo. Iya, iya. Tuh, sok. Oke ya. Sekarang coba diubah kalau sudah ke mana? Strukturnya while ya.
Sudah bisa di compile. Bagaimana? Apakah ini masih ada yang tipu? Cek. Kan Pak lagi nulis. Oh iya ya. Udah deh. Coba saya Udah selesai, Pak. bisa di compile ya. Oh, itu coba ya, ke source code. Oke, coba ke source code-nya. Oke, source code ya. Nah, di source code ini coba yang paling bawah tadi. Nah, ini ya. Yang keliru K plus plus. Lima puluh. Oh, itu tuh ya. Saldo sama dengan baris 50. Saldo ditambah ya. Itu dihapus tuh yang setelah ditambah saldo. Nah, itu dihapus ya. Nah, itu ya, dihapus. Oke. Silahkan dilakukan run dan compile. Nah, oke, muncul ya. Oke, sekarang coba kembali lagi ke apa? Tadi. Sekarang di sini ya. Kita akan coba pada baris 54 ya. Kita isikan K sama dengan 2 ya. Oke, kenapa? Mana? Oh, saya lagi ya. Oke, saya deh ya. Sip. Saya share lagi. Ya. Nah, sekarang kalau kita hendak mengubah dari struktur perulangan for ke while, maka tinggal kita satu persatu, misalkan ini dulu ya, kasih printf dulu deh biar ada jeda ya. Printf ya, K sama dengan 2. Nah, di awal ya, while K kurang sama dengan bulan, lakukan gini. Oke ya. Lakukan ini dan terakhir K plus plus. Nah, jadi sama ya. Antara yang di dalam ini baris 50 dan 51 sama ya. Dengan baris 57 dan 58 ya. Strukturnya saja yang berbeda, tapi maksudnya sama. Oke. Kapan kita gunakan for? Kapan kita gunakan while? Sebenarnya masih sama dia.
Yang agak berbeda kalau kita gunakan do while ya. Oke. Meskipun hasilnya sama ya, tapi yang agak membedakan kenapa do while? Karena dia akan mengeksekusi program tanpa pengecekan minimal 1 kali. Nah, itu dia yang membedakannya. Kalau sudah dari while ini coba ditransformasikan perulangan ke struktur do while ya. Coba setelah ini. Mau udah Pak. Oke ya. Kalau diubah ke dalam bentuk do while, sambil gemil ya, maka hanya yang berubah posisinya while-nya ininya sama ya. Bisa kita tuliskan seperti ini, masih sama. Hanya saja oke, while yang di sini ya. Nah, coba kopas dulu ya sama seperti ini. Lalu kita lakukan cut. Kita cut ganti do. Nah, dan kita letakkan salinannya di sini. Nah, udah selesai. HP yang putih nih, share materi yang sebelumnya ke Intan. Udah Pak. Oke ya. Sip, adakah yang mau ditanyakan? Jadi dari persoalan ini kita harus memahami strukturnya ya.
Nah, dari soal yang tadi, ini ya, yang pertama, langkah-langkahnya kita harus lakukan pembacaan soal namanya screening ya. Dari hasil screening, kita ambil informasi-informasi ya, atau data yang dibutuhkan ya di situ ya. Memang mungkin ada yang mungkin satu halaman ya, satu halaman kertas ya, atau A4 panjang, tapi kita bisa ya membuat apa namanya, hasil-hasil analisisnya apa saja sih dia maksudnya. Oh, ada jumlah uang saldo, berarti ada penambahan bunga ya, penambahan saldo namanya bunga di tiap bulan. Apakah dia fix tetap atau berubah-berubah? Nah, ini harus dipastikan ya. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak boleh terburu-buru. Nah, sudah memiliki informasi dari baris 12 sampai dengan 17 sampai dengan 18 maka kita terapkan ya, ke dalam komputasi pemrograman ya. Kita terapkan di sini. Nah, setelah diterapkan, disesuaikan ya. Oh, bunga ini dia bilangan kontinu, bilangan real, maka dipilih double ya. Kenapa tidak integer atau long integer? Nah, kalau integer dia bilangan bulat. Oke, nah dan seterusnya. Kenapa yang kedua? Kenapa kita tidak langsung ya menghitung pada baris 30 atau 31? Nah, terlihatnya dia benar ya, tapi ternyata keliru ya, karena ada selisih sekian. Oke, tadi diperlihatkan sudah ya, kalau langsung dikalikan pada baris 30 ini, ternyata hasilnya tidak sama kalau kita rincikan di tiap bulannya. Nah, ini yang paling penting itu ya. Oke. Jangan menganggap cuma 500 perak, hanya saja 2000. Ternyata 2000 atau 500 ini dia kalau terus-menerus ya bisa berakibat akan terjadi apa namanya ya? Penambahan biaya ya. Seperti itu. Oke, sama seperti ibaratnya ada yang memarkirkan kendaraan dan dikenakan biaya parkir 2000 per satu kendaraan. Nah, ternyata yang parkir di sana tidak hanya satu. Dalam 1 jam saja, dalam 1 hari, 1 jam saja, ternyata ada pergantian kendaraan yang diparkir. Ya, ada yang mau ke ATM, ada yang mau beli kopi, ada yang mau beli gula ya, seperti itu. Ternyata dalam 1 jam saja yang parkir kendaraan itu ada katakanlah 20 kendaraan. Oke, berarti 20 dikali 2000 per satu kendaraan, sudah ada 40.000 per 1 jam. Oke. Dalam 1 hari dia ternyata di total ada sampai 200 sampai 300 kendaraan. Berarti kendaraannya ada 300 yang diparkir ya. 300 dikali 2.000 rupiah, berarti sudah 600.000 rupiah per 1 hari. Ya kan ya? Dikalikan 10 hari, berarti dia 6 juta per 10 hari. Dikalikan 30 hari atau 1 bulan, berarti 6 juta dikali 3, 18 juta. Ya. Jadi seperti itu ya. Oh, ternyata parkir saja seperti ini, apalagi tadi ya, nasabah perbankan tertentu. Oke. Nasabahnya ada berapa? Sudah ratusan juta nasabahnya, bahkan satu orang memiliki akun perbankannya lebih dari satu ya. Mirip seperti ada yang memiliki nomor HP ya, tapi nomor SIM cardnya ada lebih dari satu untuk kepentingan kantor, satu untuk kepentingan bisnis, satu untuk kepentingan keluarga. Nah, jadi ada 3 mungkin ya, seperti itu. Satu orang itu ya, jadi disesuaikan.
Oke, barangkali ini dulu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, salam sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.